Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai melakukan identifikasi usulan kegiatan subkegiatannya? Bisa dilihat di monitor saat ini, saya sudah selesai mengerjakan identifikasi usulan kegiatan subkegiatan sampai dengan kondisi EDM E3. Bisa dilihat, sudah selesai semua dari hasil EDM yang kita convert ke Excel sebelumnya itu. Sebelumnya, kita sudah mengidentifikasi A1 sampai A7. Usulan kegiatannya, ya di kolom yang kita tambahkan ini. Saya sudah tambahkan satu kolom lagi komponen biaya utama untuk memudahkan kita memasukkannya ke dalam IRCAM nanti. Kita lihat satu-satu. Kondisi pertama, sesuai deskripsi, tidak semua siswa mengikuti kegiatan salat berjamaah. Kegiatannya 289. Kemudian nama subkegiatannya adalah pengembangan pendidikan karakter atau penumbuhan budi pekerti dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah atau di madrasah. Karena kegiatan ini bagian dari pendidikan karakter, sampai dengan A7 sudah dibahas kemarin. B1 itu ada 4 instrumen, yaitu adalah kepala madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri. Kondisi di madrasahnya, kedua camat tidak aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri, karena kegiatan yang relevan dengan pengembangan diri untuk camat itu jumlahnya kurang. Setelah dicek ke daftar kegiatan yang di worksheet ini, yang relevan adalah peningkatan kompetensi kepala sekolah atau kepala madrasah, yaitu 4.11.2. Biayanya antara lain biaya perjalanan dinas, biaya pendaftaran seminar workshop, dan lain-lain. Itu bisa saja nanti untuk dalam rangka berdiskusi. Bertanya dengan pihak yang kompeten. Apakah di kabupaten kota atau dengan lainnya, misalnya dengan pihak universitas atau dengan yang lainnya. Nah, ini dia bilang dinas. Kemudian bisa juga nanti kepala madrasah secara aktif mencari seminar-seminar yang relevan dengan tugas dan fungsi dari kepala madrasah. Makanya, biayanya utamanya di sini biar general mengikuti biaya pendaftaran seminar. Kemudian lanjut ke kondisi kedua. Guru aktif mengikuti kegiatan KKG MGMP atau kegiatan sejenis. Kita kemarin membuatnya tingkat 3 guru aktif mengikuti kegiatan KKG MGMP sesuai jadwal. Berarti tinggal mempertahankannya. Nah, kegiatan relevan itu adalah 4.11.8. Kegiatan KKG MGMP atau KKS MKKS sebenarnya juga bisa masuk di sini. KKS MKKS bisa juga masuk untuk yang kamatnya. Di sini, uang transport bisa juga nanti uang lain kalau diselenggarakannya di madrasah Bapak Ibu. Bisa juga untuk konsumsi dan segala macamnya. B3. Kepala madrasah membuat perencanaan program peningkatan mutu pembelajaran bagi guru. Di sini saya membuatnya tingkat 1. Jadwal peningkatan mutu pembelajaran belum ada karena EDM belum disusun. Kemudian juga belum diupdate secara terjadwal. Harusnya itu masuk di dalam EDM, masuk IRCAM ada kajian-kajian. Jadi di sini ada 3 kegiatan nih. Mulai dari penyusunan EDM, kemudian membuat kajian-kajian menjadi IRCAM. Perencanaan ini mulai dari menyusun dokumen perencanaannya, ada dasar kajiannya, kemudian dokumen perjalanan penganggarannya. Biayanya nyender sama konsumsi rapat, sama fotokopi, hasil rapat, fotokopi. B4. Tenaga kependidikan di madrasah aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan, workshop, BIMTEK dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan baik secara daring maupun luring. Ini juga kondisinya tingkat 1. Kegiatan peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga pendidikan belum terjadwal dengan baik, karena ada yang belum terjadwal dengan baik, sehingga kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan belum teridentifikasi. Kemudian C1. C1
guru mengembangkan RPP sesuai ketentuan. Ini sama dengan kondisi A tadi, belum ada RPP. RPP belum tersusun, berarti kegiatannya telah menyusun pengembangan RPP 11.5. Di kondisi A, tadi ada juga salah satu kondisinya adalah kurangnya pemahaman dalam menyusun RPP. Sudah diberikan pelatihan menyusun RPP. Ini untuk beberapa solusi untuk satu kegiatan. Kemudian guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Skornya T4. Ini sudah bagus, berarti mempertahankan. Guru sudah menyampaikan materi sesuai dengan karakteristiknya. Pembelajaran pasif siswanya karena para guru sudah cukup mengenal karakteristik setiap siswa di kelasnya. Kegiatan belajar mengajar 2.2.1 itu biaya yang kira-kira akan digunakan di sini adalah yang jelas honor rutin guru ya. Honor rutin GBPNS-nya, sebaiknya honor rutin ini diformulasikan dalam bentuk honor rutin berdasarkan beban kerja. Tidak ribet dalam identifikasi yang mana yang perlu honor, mana yang tidak perlu. Jadi, digabung saja dalam satu kegiatan, dalam satu alokasi anggaran honor. Tinggal dihitung beban kerja masing-masing guru. Dia mengajar, kemudian ikut kegiatan-kegiatan di internal madrasah, kemudian kegiatan eskul, mungkin juga harus mengurus yang lain. Misalnya, menjadi bendahara BOS atau menjadi operator. Itu punya beban kerja yang berbeda-beda. Dari bentuk yang berbeda itulah baru ditentukan besar honor yang diterima oleh setiap guru. Kemudian, di sini juga ada kan ATK untuk belajar mengajar. Ada juga nanti yang lain di kondisi yang lain. Kegiatan pembelajaran itu di C2, yaitu tentang guru menggunakan media pembelajaran termasuk media berbasis TIK yang sesuai dengan karakter siswa dan materi pembelajaran. Di sini, untuk madrasah yang saya tangani, levelnya tingkat 2 skornya. Belum semua menggunakan media pembelajaran termasuk media TIK. Berarti, solusinya di kegiatan belajar mengajar sama dengan yang di atas, 2.1. Komponennya adalah pemilihan media pembelajaran. Baru dilihat berapa banyak yang perlu dibeli. Kalau dananya terbatas, jadi belinya bertahap dulu. Misalnya, mau beli laptop atau LCD. Bisa saja laptop kalau untuk TIK-nya ya, atau LCD atau media pembelajaran lainnya. Kemudian C4 ini terkait dengan guru melakukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran. Ini proses penilaian. Di sini C4, karena di madrasah yang saya kelola penilaiannya sudah sesuai dengan hasil yang dicapai siswa, berarti tidak ada rekayasa hasilnya. Ini kegiatan yang relevan di sini adalah pelaksanaan penilaian ulangan harian. Kodenya 8.26.1. Biayanya adalah biaya fotokopi soal ulangan. Apakah honor boleh dimasukkan ke sini untuk penilaian ulangan harian? Tidak ada honor ya. Honornya juga sebaiknya masuknya di sini saja, berdasarkan beban kerja. Untuk honor-honor yang lain ya. Kemudian ada yang untuk UTS-nya, ujian tengah semester. 8.26.2, biaya fotokopi UTS. Kemudian 8.26.3, penilaian ulangan akhir semester sama, karena honornya sudah digabungkan di dalam honor rutin beban kerja. Sudah diperhitungkan di sana semua. C5. Guru melakukan penilaian terhadap siswa. Tingkat 4. Penilaian harian. PTS sudah dilakukan sesuai jadwal. Kemudian C6. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, pengayaan, dan perbaikan. Kondisinya T1. Dan media belum dilaksanakan secara baik karena hanya dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar. Tidak disediakan waktu khusus di luar kegiatan belajar mengajar rutin. Subkegiatannya
adalah 2.2.2. Penyelenggaraan remedial dan pengayaan, biaya, fotokopi remedial dan pengayaan. J7 sama. Merasa menyelenggarakan, ya. Kalau yang di sini, gurunya yang mengkoordinir. Kalau yang di sini, madrasahnya. Remedial tidak dilakukan secara rutin. Kegiatannya juga sama. Harus dikoordinir oleh madrasahnya, disupervisi oleh kepala madrasahnya atau guru senior yang ditunjuk. Ini saling terhubung satu sama lain.